Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriani Haes. Saya adalah guru ilmu pengetahuan sosial dari UPTD SMP Negeri 9 Parepare. Kali ini saya akan berbagi satu praktik baik tentang anti kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertiannya. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Selanjutnya bullying atau perundungan. Perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok. Dan pengertian dari intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Dapat diartikan, sikap toleransi merupakan sikap yang tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Lalu bagaimana konsekuensi bagi pelaku? Yang pertama, dari masyarakat atau lingkungan. Tentu saja pelaku akan mendapatkan pengasingan atau pengucilan. Kemudian terdapat batasan hak tinggal. Berlaku pula ketentuan adat daerah tertentu serta kesepakatan musyawarah pemerintah setempat untuk menentukan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku. Lalu bagaimana pula konsekuensi jika itu terjadi di dunia pendidikan? Tentu saja yang pertama adalah peringatan. Selanjutnya akan dilaksanakan namanya skorsing. Kemudian selanjutnya putus pendidikan, terjadi batasan pendidikan lanjut, beasiswa digugurkan, dan tentu saja catatan buruk bagi pelaku. Dan yang terakhir, konsekuensi dari negara atau aturan hukum yang berlaku di negara kita. Dalam hal ini, pasal yang dilanggar adalah pasal 10 KUHP dengan jenis pidana pokok antara lain pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, tergantung besar atau kecil kasus yang dihadapi. Selanjutnya pidana tambahan, terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Berikut ini peraturan yang akan menjerat pelaku. Yang pertama, pelaku kekerasan seksual. Tentu saja KUHP yang melindungi yaitu pertama, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang ITE, Undang-Undang tentang PTPPO atau tindak pidana perdagangan orang, dan Undang-Undang tentang PKDRT atau tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sementara untuk bullying atau perundungan, KUHP-nya terdiri atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang ITE. Dan intoleransi, KUHP-nya terdiri atas Undang-Undang tentang Ormas atau Organisasi Masyarakat dan Undang-Undang tentang ITE. Jika kekerasan seksual, perundungan atau bullying, dan intoleransi terjadi di sekitar kita, lalu apa yang bisa kita lakukan?
Hal pertama yang kita lakukan adalah pandangan kita harus terbuka. Kritislah yang bijak, menerima adanya perbedaan, perspektif keberagaman, gender, dan inklusi. Dan terhadap korban kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, hendaknya kita fokus pada kepentingan terbaik pada korban, ketentuan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku, penanganan kasus secara adil berdasarkan hukum yang berlaku, dan adanya fasilitas konseling untuk melakukan pemulihan psikis pada korban. Demikianlah praktik baik tentang anti kekerasan seksual, perundungan atau bullying, dan intoleransi. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.